Kamu kira ini biasa? Kamu kira ini adalah suatu hal yang memang itu sehari-hari saya lakukan? Memang ini adalah yang saya lakukan sehari-hari. Padahal kalau kamu sadar, kebiasaan kamu yang kamu anggap biasa ini adalah kebiasaan yang pelan-pelan menghancurkan dirimu. Kebiasaan yang kamu anggap biasa ini atau yang sering kamu lakukan ini pelan-pelan akan menjadikan dirimu stuck, menjadikan dirimu tidak berkembang, menjadikan dirimu gagal terus. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita kurang pengalaman atau kurang pengetahuan, bukan karena kita tidak bisa, bukan karena itu semua. Tapi kebiasaan yang satu ini, beberapa kebiasaan ini akan membuat diri kamu gagal, dan apa yang kamu rencanakan tidak akan berjalan. Dan ini tidak biasa, yang selama ini kita anggap biasa. Kenapa kita kok sering gagal? Kenapa kok apa yang kita rencanakan itu terus tidak berjalan? Ini karena ada beberapa hal yang kamu anggap biasa tetap berada di dalam dirimu sampai saat ini. Di video kali ini kita akan bongkar apa kebiasaan biasa itu, tanda kutip, yang nantinya akan membuat kamu stuck, yang nantinya akan membuat kamu tidak berkembang, atau membuat kamu ya tetap seperti dulu, tidak ada perkembangan. Kita bongkar semuanya di sini setelah yang satu ini. Sekarang coba jawab jujur pertanyaan saya. Berapa kali kamu bilang nanti aja? Berapa kali kamu bilang saya belum siap? Berapa kali kamu bilang nunggu momen? Berapa kali kamu bilang saya belum perfect nih, nunggu sempurna dulu rencananya? Berapa kali kamu bilang sementara ini saya lagi nggak mood, jadi nanti aja? Berapa kali kamu bilang seperti itu? Kira-kira coba jawab. Kedengarannya biasa aja ya, biasa saja. Kalimat yang saya ucapkan di atas kelihatannya biasa saja. Dan sebenarnya bukan hanya itu. Kalau kamu perhatikan, sebenarnya kamu juga sering menunda-nunda rencana kamu. Melangkah satu atau langkah pertama itu kamu menunda-nunda. Entah lagi malas, entah lagi bad mood, entah lagi apapun itu. Dan juga mungkin kamu menunggu kamu sempurna dulu, menunggu rencana kamu sempurna dulu baru kamu bertindak. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin terlalu sibuk bandingin hidup kamu dengan orang lain, overthinking dengan orang lain. Dia sudah buat seperti itu dan bagus, kira-kira saya bisa nggak ya seperti dia? Nanti saya kalah bagus dengan dia, nanti saya macam-macam alasan itu kamu sering ucapkan dan kelihatannya itu biasa, padahal itu sangat berbahaya, teman. Masalahnya bukan dari ini atau mungkin kita belum siap atau mungkin kita nggak siap atau bukan. Masalahnya adalah tentang kebiasaan menunda hal-hal kecil yang itu bisa dilakukan sekarang, tapi itu kamu tunda, tapi itu kamu katakan nanti aja. Kamu meremehkan hal kecil itu, kamu meremehkan melakukan hal sesegera mungkin. Terlihatnya biasa, memang nggak ada efek sama sekali, tapi kalau kita ngomong kebiasaan dan kebiasaan itu akan berlanjut menjadi karakter, itu nanti yang bahaya di situ. Kalau dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan segera tapi kita tunda, apalagi nanti kalau ada hal besar, kita pasti ada saja alasannya untuk tidak melakukan itu, apapun itu. Bukan karena apa-apa, tapi karena kebiasaan kita yang sering menunda hal-hal yang itu bisa kita lakukan segera mungkin. Dan yang paling menyedihkan adalah tidak ada yang mengingatkan atau tidak ada yang bicara, tidak ada yang ngomong ke kamu bahwasanya ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Tidak ada yang mengingatkanmu kalau kamu gagal, tidak ada yang menyadarkanmu kalau kamu gagal, tidak ada yang menegurmu, tidak ada yang diskusi atau komunikasi dengan kamu. Loh, apakah gagal itu salah? Bukan, gagal itu tidak salah. Yang salah adalah kebiasaan kamu menunda-nunda pekerjaan yang itu bisa dilakukan sekarang. Itu yang salah. Belum tentu kalau kamu langsung mengerjakan juga langsung berhasil, belum tentu. Tapi kebiasaan yang saya maksud adalah menunda-nunda apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Itu nanti yang akan menjadi masalah di masa depan. Tidak ada yang mengingatkan karena itu kamu anggap hal yang biasa, hal yang wajar dilakukan, makanya kamu terlihat biasa saja. Hidup saya santai kok, hidup saya biasa saja, nanti aja juga selesai, gampang lah. Itu kelihatannya biasa, tapi itu meremehkan suatu hal. Dan akhirnya apa? Kita terlambat. Akhirnya apa? Kita
gupuh kabeh, itu bahasa Jawanya, atau terburu-buru. Apakah terlambat sukses itu salah? Tidak juga. Saya tidak membahas tentang itu. Tapi kalau dari mulai sekarang kita sudah mempunyai kebiasaan menunda hal kecil, overthinking, membandingkan diri kita dengan orang lain, terus bagaimana nanti pada saat teman-teman kita seumuran mungkin atau seangkatan pada saat kita kuliah sudah sukses, nah itu masalah finansial, nah itu masalah kebebasan waktu, ya, nah itu masalah pengetahuannya sudah sukses, kita menyalahkan siapa? Tidak mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri, karena dari awal kita sudah pintar beralasan. Masalahnya adalah kita ini belum konsisten, teman-teman, belum konsisten. Kamu itu belum konsisten. Kita masih sulit, kita masih berat untuk mengambil satu langkah pertama atas apa yang kita rencanakan, atas apa ide-ide yang muncul di kepala kita. Mengambil langkah pertamanya itu sulit. Padahal langkah pertama itu menentukan 1000 langkah selanjutnya. Kita kadang juga sering menunggu momen yang pas, gitu ya. Menunggu kita sempurna dulu, menyempurnakan rencana dulu, baru kita jalan. Rencananya belum sempurna, jadi jangan jalan dulu sampai kita nggak sadar, akhirnya waktunya habis. Yang lain sudah sampai sana, kita masih di sini stuck. Ini bukan karena kita membandingkan dengan orang lain, tapi pemikiran seperti ini yang perlu kita perbaiki. Di kita nggak baik, nunggu rencana sempurna itu nggak baik. Jadi kalau kita sudah punya rencana, sudah punya plan A, B, C, langkah pertama lakukan dulu. Kalau ada kesalahan, evaluasi. Kalau kita lihat teman-teman kita yang sekarang sudah sukses, sudah mempunyai hal yang baru di dalam hidupnya, sudah berhasil gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia nggak pinter-pinter amat. Sebenarnya dia nggak nggak jago-jago amat gitu loh. Tapi dia berani mengambil langkah pertama, langkah awal untuk dia mewujudkan apa yang dia inginkan. Bedanya hanya itu. Kalau kita ngomongkan tentang ide, ngomongkan tentang rencana, mungkin kita sama teman kita itu sama. Tapi bedanya teman kita berani melangkah, langkah awal itu loh. Dan kita belum berani untuk itu. Entah tadi karena mungkin merasa nyaman dengan keadaan sekarang, atau mungkin nunggu perfect dulu rencananya. Dan ternyata kita pintar beralasan, bukan karena itu semua. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mungkin mulai hal-hal kecil. Hal-hal kecil sehari-hari kita lakukan. Jangan nunggu sempurna, kita nggak akan dapat momen sempurna. Paksa diri kamu untuk mulai melakukan hal-hal kecil di setiap hari dan konsisten di situ. Mungkin bangun pagi, mungkin ibadah tepat waktu, apapun itu, jangan ditunda kalau bisa dilakukan sekarang. Lakukan beberapa kegiatan yang produktif, meskipun itu hanya 10 menit atau 15 menit. Jangan nunda. Mulai dari hal-hal kecil. Yang kedua, lawan penundaan kamu itu dengan jadwal yang jelas. Jadi kita harus belajar menjadwalkan, saya besok mau kemana, ngapain, jam berapa, bawa apa saja, itu kamu jadwalkan. Hal-hal kecil keseharian kamu. Lawan penundaanmu dengan jadwal yang jelas. Harus jelas jadwalnya. Kalau ditanya hari ini mau kemana, nggak tahu lah, itu yang bikin repot. Jangan nunggu moodmu baik gitu. Lakukan saja hal-hal kecil. Jadwalkan kegiatan-kegiatanmu di hari ini. Itu nanti akan membantu untuk mengurangi penundaan kamu. Yang ketiga, sadari bahwasanya kita atau kamu tidak perlu hebat di awal. Ini yang membuat kita mungkin stuck di sini. Kita merasa harus hebat dulu baru kita melangkah. Kita merasa harus sakti dulu sebelum kita melangkah. Bukan. Sadari bahwa untuk memulai sesuatu tidak menunggu kita hebat. Kesempurnaan itu bukan syarat utama untuk memulai sesuatu. Bukan kesempurnaan, tapi yang utama adalah kamu berani melangkah. Selanjutnya konsisten atas apa yang kamu lakukan. Gak nunggu sempurna dulu, bukan hal wajib. Yang terakhir, yang keempat, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu boleh membandingkan dirimu hanya dengan dirimu sendiri versi kemarin. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri versi kemarin. Kalau dirimu lebih baik hari ini daripada dirimu minggu kemarin, berarti kamu menang. Oke? Kamu boleh membandingkan dirimu dengan dirimu yang versi kemarin. Kalau minggu ini kamu lebih baik daripada minggu kemarin, berarti kamu menang.
Dan hari ini di video ini kamu hanya diberi dua pilihan: lanjut dengan kebiasaan lama atau berani mengambil langkah baru walaupun itu kecil. Pilih salah satu, dan semua tergantung kamu. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk berhasil, kita berhak untuk mencapai semua yang kita inginkan. Meskipun itu tidak menjamin keberhasilan kita, tapi kita wajib untuk mengusahakan itu untuk orang-orang yang kita sayangi. Kamu kira ini biasa, tapi sekarang kamu tahu kebiasaan kecil yang tidak baik bisa menjadi biang kegagalan besar. Dan jika kamu tidak mulai berubah sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Coba, itu yang bisa jawab hanya kamu sendiri. Besok aja, ya udah besok, silakan, terserah kamu. Terserah kamu. Video ini tidak memaksa kamu. Saya hanya sharing yang kegagalan-kegagalan atau penyesalan yang dulu sering saya alami, ini saya sharingkan ke kalian. Ini dulu saya juga menganggapnya kebiasaan kecil yang itu biasa, nggak ngefek ke hidup saya, tapi ternyata aduh, luar biasa ngefeknya, ya, luar biasa ngefeknya. Mulai dari sekarang, ubah kebiasaan lama, mulai bertindak meskipun itu di hal-hal yang kecil. Sekarang waktunya kamu bertindak, kamu melangkah, kamu bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang itu bisa menjadikan kamu lebih produktif lagi, lebih berhasil lagi dari kamu yang dulu. Catatan terakhir adalah jangan tunda lagi satu langkah hari ini, karena itu bisa menentukan atau bisa merubah dirimu untuk selamanya. Kalau video ini mengena ke kamu, klik like dan subscribe. Setiap hari insya Allah, atau mungkin seminggu berapa kali, kita akan buat video-video seperti ini atau sharing gitu ya. Kita akan membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kelihatan sepele padahal itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh besar kepada kehidupan kita dan arah perjalanan kita. Karena kamu berhak mempunyai hidup yang kamu banggakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.